Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Apa sih sistem reproduksi wanita? Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembangbiak pada perempuan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang genitalia. Genitalia dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang genitalia eksternal. Di genitalia eksternal itu terdapat mons pubis, klitoris, uretra, labia mayor, labia minor, vagina, himen, perineum, anus, dan acetabulum. Genitalia eksternal terdapat kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar skin. Kelenjar Bartholin itu berada pada sisi vagina. Fungsi dari kelenjar Bartholin ini untuk melumasi vagina. Lalu kelenjar skin itu berada pada sisi uretra. Fungsinya sama, yaitu menghasilkan selaput lendir. Genitalia internal terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu vagina. Vagina merupakan sebuah saluran yang menjadi penghubung antara serviks dan rahim bagian bawah dan tubuh bagian luar. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium atau nama lainnya adalah hidung telur. Ada pada sisi kiri dan kanan rongga panggul. Fungsi dari ovarium adalah menghasilkan hormon, dan ovarium juga berperan penting dalam menghasilkan ovum atau sel telur yang tubuh butuhkan untuk pembuahan. Selanjutnya ada tuba falopi. Fungsi dari tuba falopi adalah membawa ovum ke bagian ujung untuk infundibulum hingga ke bagian rahim. Selain itu, proses pembuahan sel sperma dengan sel telur juga berlangsung pada bagian ini di tuba falopi. Selanjutnya, sel telur yang telah dibuahi akan berpindah ditanam pada lapisan rahim. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Rahim menjadi rumah untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dengan dua bagian utama, yaitu serviks atau leher rahim terletaknya pada sisi bawah dan merupakan jalan menuju ke vagina dan korpus tubuh utama rahim. Korpus bagian yang fleksibel karena dapat mengembang sesuai dengan perkembangan bayi. Selanjutnya ada leher rahim atau serviks. Leher rahim atau serviks adalah organ reproduksi wanita yang memiliki bentuk silinder atau mirip tabung. Organ reproduksi ini menjadi penghubung antara rahim dan vagina. Organ ini memiliki dua bagian, yaitu dinding leher rahim bagian luar atau ektoserviks dan bagian dalamnya atau endoserviks. Di sini akan menjelaskan pelvis. Pelvis terbagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor terbagi menjadi 4 tulang, yaitu os coccyx, os sacrum, dan os coccygis. Os coccyx terbagi menjadi 3 tulang, yaitu os ilium, os isium, dan os pubis. Crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, terus di belakangnya spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior, icisura ischiadica mayor, spina ischiadica, icisura ischiadica minor, acetabulum, ramus superior osis pubis, ramus inferior osis pubis, foramen obturatum, symphysis pubis,
Yang membentuk segitiga yaitu arcus pubis, yang menonjol disebut promontorium, lubang yang dilalui oleh saraf disebut foramina sacralia, oskosigis terdapat 3-5 ruas tulang. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang artikulasio. Artikulasio terbagi menjadi 3, yaitu artikulasio sacroiliaca, penghubung antara tulang coxae dan tulang sacrum. Selanjutnya artikulasio sacrocoxigis, penghubung antara tulang sacrum dan selanjutnya artikulasio symphysis pubis. Selanjutnya kita akan membahas ligamentum. Ligamentum sacroiliaca berada pada permukaan belakang sacrum ke os ilium. Ligamentum sacrospineosum terletak di tulang sacrum ke spina ischiadica. Ligamentum sacrotuberosum terletak di tulang sacro ke tulang tuber osis ischiadica. Ligamentum pubiscum terletak di depan tulang coxae kanan dan kiri. Kita akan membahas tentang musculus. Otot yang bagian luar musculus pentaranim. Selanjutnya musculus bulbous spongiosum, otot yang melingkari vagina. Musculus linea transversus superficialis. Lalu ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Yang pertama musculus iliacoccygeus, lalu ada musculus ischiacoccygeus, lalu musculus perinea transversus profundus, dan yang terakhir musculus coccygeus. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk panggul. Bentuk panggul terbagi menjadi 4 bagian, yaitu panggul ginekoid, panggul android, panggul antropoid, dan panggul platypeloid. Yang pertama yaitu panggul ginekoid, panggul yang paling ideal, diameter antreporoid sama dengan diameter transferoid bulat. Jenis ini ditemukan pada 45% wanita. Selanjutnya panggul android, bentuk pintu atas panggul hampir segitiga, umumnya pada panggul laki-laki. Panjang diameter transversal dekat dengan sakrum. Pada wanita ditemukan hanya 15%. Selanjutnya panggul anterpoid, bentuk pintu atas panggul agak lonjong seperti leher. Panjang diameter anteroposterior lebih besar daripada diameter transversal. Jenis ini ditemukan 35% pada wanita. Yang terakhir panggul platypeloid, merupakan panggul picak, diameter transversal lebih besar daripada diameter anteropoid, menyempit ke arah muka belakang. Jenis ini ditemukan pada 5% wanita. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan panggul luar. Pemeriksaan panggul luar dibagi menjadi 4, yaitu distansia spinarum, distansia cristarum, conjugata externa, dan lingkar panggul. Yang pertama distansi spinarum, yaitu jarak antara spina iliaca anterior superior kanan dan kiri dengan ukuran normal sekitar 23-26 cm. Yang kedua distansi cristarum, yaitu jarak conjugata crista iliaca terjauh kanan dan kiri dengan ukuran normal sekitar 28-30 cm. Selanjutnya conjugata externa, yaitu jarak antara tepi atas
tepi atas simfisis dan ujung processus spinatus ruas tulang lumbar V dengan ukuran normal sekitar 18 sampai 20 cm. Yang terakhir, lingkar panggul, yaitu dari pinggir atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan trochanter mayor spina pihak dan kembali melalui tempat-tempat yang sama di pihak yang lain, 80 sampai 90 cm.